Oke, lanjut. Kita akan mulai membahas mengenai tenses. Saya sudah bilang ya, saya itu akan selalu membahas mengenai tenses di setiap kali pertemuan. Untuk yang grup kemarin itu sebenarnya saya sudah meminta, tapi ada beberapa yang men-skip ya untuk masalah tenses ini untuk dijelaskan secara detail. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai tenses yang adik-adik pasti sudah sangat familiar sekali. Example of the sentences-nya nih saya berikan. Contohnya ini, the proprioceptive sense is stimulated every time we move. Nah, what is the meaning of this sentence? Nah, apa menurut adik-adik pemahaman dari adik-adik ini? Apa sebenarnya makna dari kalimat ini? Kalau misalkan yang A-nya itu adalah indera istimewa akan menstimuli kita untuk bergerak. Yang B-nya, indera istimewa mendukung pergerakan kita. Dan yang C-nya, indera istimewa akan aktif ketika kita bergerak. Kira-kira itu yang mana? Oke. Ada kata yang saya garis bawahi di sini, is stimulated. Saya yakin adik-adik pasti tahu ya, what stimulated means ya. Stimulated itu datangnya dari kata stimulate yang artinya adalah menstimulasi atau merangsang. Nah, di sini stimulasi ini apakah maknanya sama seperti yang ada di kamus atau berubah maknanya sesuai dengan konteks yang ada di dalam sentence ini. Makanya saya selalu menekankan kemarin itu di 2 kali pertemuan itu bahwa tenses itu sangat penting. Kenapa? Untuk pemahaman kita. Dari sini, apakah adik-adik ada yang memilih A, B, atau C itu berdasarkan pemahamannya dari tenses yang diketahui. Oke. Saya yakin adik-adik tahu ini adalah tensesnya menggunakan present. Nah, tahunya dari mana? Menggunakan kata is. Is itu adalah to be yang dipakai untuk penggunaan present tense. Nah, saya pindahkan dulu. Tenses. Tenses itu sebenarnya secara general itu terbagi 2. Aktif yang mempunyai active meaning dan yang mempunyai passive meaning. Nah, saya akan membahas dulu mengenai yang active meaning ini. Active meaning itu yang mana? Active meaning itu adalah yang dimulai dengan kata me, kata ber. Contohnya, menghasilkan, memunculkan, atau memancarkan, atau meradiasi, memikul, untuk bekerja, belajar, atau berpergian. Nah, ada banyak sekali ya yang seperti itu. Untuk sekarang ini kita fokusnya ke present dulu. Sebenarnya konteks present itu yang mana? Present itu adalah ketika kita membicarakan habits, daily activities, behavior, and facts. Ini adalah yang umumnya dipakai ya. Ada lagi hal yang lain, contohnya untuk reports misalkan. Ketika adik-adik membuat sebuah laporan, adik-adik bisa menggunakan present tense untuk membicarakan opini dari adik-adik di dalam report tersebut. Oke. Nah, yang sekarang saya menggunakan present tense di dalam contohnya. Apa yang saya pakai karena saya menyampaikan fakta. Different people radiate different auras. Nah, ini adalah sebuah fakta yang sudah didukung oleh teori-teori sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan fakta adalah hal-hal yang didukung oleh teori-teori dari para ahli. Jadi, different people radiate different auras. Mari kita lihat dulu. Apakah ini mempunyai active meaning? Dia? Coba kita artikan. Orang-orang yang berbeda, setiap orang memancarkan aura yang berbeda. Apakah memancarkan artinya atau dipancarkan artinya? Oke, untuk melihat active meaning ini, kita harus melihat susunan dari kalimatnya. Contohnya, di sini saya menggunakan different people sebagai subjeknya. Oke, subjek selalu berada di depan. Subjek itu apa fungsinya? Adalah yang melakukan pekerjaan. Apa pekerjaan yang dia lakukan? Memancarkan. Ini verb satunya. Karena dia berkaitan dengan present, jadi dia menggunakan verb satu. Apa yang dia pancarkan? Objeknya yang mana? Different aura. Adalah objek yang dia pancarkan. Oke,
berarti dia menggunakan susunan subjek yang diikuti oleh verb, yang diikuti oleh objek. I'm sure that all of you have already known about this, ya. Nah, bagaimana ketika tiba-tiba dia itu nantinya akan berubah makna menjadi di, bukan memancarkan lagi, tapi dipancarkan. Kapankah hal itu akan terjadi? Itu masuk kepada passive meaning. Nah, bagaimana passive meaning untuk muncul? Mari kita lihat contohnya. Different auras. Different auras itu awalnya tadi itu adalah sebagai objek. Berarti ketika passive meaning ini muncul, salah satunya adalah dengan melihat subjek itu tiba-tiba diambil dari objek dari kalimat aktif. Different auras. Lalu apalagi yang sangat kentara sekali, tiba-tiba saya menggunakan to be di sini. To be dalam present tense itu saya yakin adik-adik sudah tahu adalah is, am, dan are. Saya menggunakan to be are di sini. Lalu diikuti oleh radiated, padahal tadi saya menggunakan verb 1 radiate. Tiba-tiba saya di sini menggunakan verb radiated, ada id-nya. Nah, lalu diikuti oleh kata by yang diikuti oleh objek. Nah, ketika susunan kalimat itu seperti ini, ada kata subjeknya diikuti oleh to be, diikuti oleh verb 3, yang salah satunya di belakangnya diikuti oleh by dan objek, itu maka akan menjadi kalimat pasif dia. Ingat, ketika ada to be yang diikuti oleh verb, maka maknanya menjadi pasif. Tadi kita itu menggunakan kata memancarkan. Sekarang artinya akan berbeda. Sangat jauh sekali artinya menjadi aura yang berbeda dipancarkan oleh orang-orang yang berbeda. Itu jadinya. Oke, sangat berbeda sekali artinya. Nah, bagaimana untuk mengenali kalimat yang tidak memakai by sebagai ciri dari passive meaning? Karena saya yakin adik-adik tahu ya, kalimat yang diikuti oleh kata by pada umumnya bermakna pasif. Contoh kalimat kedua adalah different auras are radiated from people's body. Tidak ada menggunakan kata by. Tetap saja adik-adik harus melihat susunan dari kalimat tersebut. Susunan kalimatnya apa? Ada to be-nya, ada are. Ada verb-nya, ada. To be-nya itu berada di depan verb. Verb-nya itu dalam bentuk bukan verb pertama, tapi adalah verb ketiga yang diakhiri oleh id. Jika bertemu dengan susunan kalimat seperti itu, maka kalimatnya akan mengandung makna pasif. Begitu untuk penjelasan mengenai tenses yang bermakna aktif dan bermakna pasif dalam bentuk present.